Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan berkah. Amin 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 amin. Nah dulur, ini adalah bawang merah saya usia 13 hari setelah tanam dulur. 13 hari setelah tanam. Nah pertumbuhannya seperti ini. Kemarin malam turun hujan. Nah ini adalah bawang merah saya, pupusnya bagus lur, dan usahakan kalau umur 13 jangan sampai daunnya leto dulur. Leto tuh lembek. Nah lembek usahakan kaku. Beda dengan musim penghujan, kalsium kalium, cuman kalau musim kemarau atau musim gaduh seperti ini ya, kalau saya pribadi tetap kasih kalium dan juga tetap kasih kalsium, cuman nggak sebegitu rutin dibandingkan di musim penghujan dulur. Nah ini adalah bawang merah saya. Nah hari ini penyemprotan kembali di usia 13. Nah di sana tampak bawang merah saya. Nah mantap dulur. Nah kan saya sampaikan dulur untuk apa namanya itu, mengatasi ulat dulu ya. Yang pertama yang kita harus ketahui adalah ulat itu pukul 7:30 atau pukul 8 itu dia akan memucuk ke pucuk daun dulur. Jadi kalau yang nggak biasa mengamati, biasanya kalau ulat itu kalau pukul 8 atau 7:30 dia akan memucuk. Lah kita harus segera menyemprotnya dulur. Jadi bukannya kita spray pagi-pagi, enggak lur, kita spray mulai pukul 7:30 pagi semenjak mataharinya sudah terbit. Nah lur, mataharinya sudah agak sedikit menyengat. Lah ini biasanya kalau pengalaman saya, ulat-ulat tuh biasanya udah keluar dari daun, dia akan menuju ke atas. Lah disitulah kita tuh bisa membasmi sebesar 60-70% populasi ulat yang ada di bawang merah kita. Sehingga ya namanya pestisida gak usah bagus pun, golongan spimetrin udah bisa untuk mengatasi ulat tersebut lah. Nah yang pertama itu. Yang kedua nih lur, yang kedua ulat di daun saya. Nah ini adalah ulat yang di daun saya. Nah dulur pakai golongan sistemik. Ini yang bisa itu adalah golongan tentraniliprol. Nah seperti Vayego ataupun Preza ataupun yang lainnya. Yang namanya fungisida mahal tuh ya bagus, tapi namanya masih pertumbuhan sudah pakai harga Vayego. Mau nggak mau cross checknya dulurku akan lebih banyak, sehingga kalau tanamnya memang seperti 4 kintal 5 kintal lah pakai itu enggak masalah lur. Cuman kalau saya pribadi tanam cuma hanya 1 kintal 70, 2 kintal tuh saya mengandalkan pengalaman dan pengetahuan saya. Nah ini lur, yang pertama ini adalah daun yang terkena ulat di dalam, ini masih larva. Gimana caranya mengatasinya? Caranya ya kita kasih fungisida kontak lambung lur. Kontak itu kalau terkena langsung mati, dan lambungnya itu maksudnya lambung daun ini lur, daun ini akan terkontaminasi oleh insektisida kita. Nah berarti bukan beda lur ya. Kalau sistemik itu mainnya di saraf daun, berarti sarafnya dalam daun, luar daun itu langsung kena. Cuman kalau yang kontak itu biasanya hanya daunnya saja itu sudah terkontaminasi oleh insektisida yang kontak lambung. Yang lambungnya itu kalau kita kasih dosis yang tinggi atau kita tebali di daunnya ini, biasanya kalau ulat itu makannya kan pagi lur. Makanya pagi jam 8 sama sore pukul jam 4 sampai jam 5 dia akan makan, dan malam hari dia aktivitas. Nah dia akan seketika makan, dia akan mengalami namanya lambung itu kan biasanya kan dia akan tidak nafsu makan ataupun lambungnya kena, sehingga
populasi tingkat tewasnya ulat itu biasanya akan lebih mengena. Jadi itu lur, berarti biasanya kalau kontak itu kontak lambung itu lah, itu lambungnya ya ini maksudnya lur, berarti daunnya kita itu teracuni semua, daun lapisan luar. Tapi lur, tidak bisa seperti sistemik, dia akan mati seketika makan di daunnya kita di luar ini lur, daun luar, nggak bisa daun dalam. Kalaupun dia makan di daun dalam ya berarti ya nggak bisa mati lur kontak lambung. Cuman kalau sistemik ya sarafnya daun ini biasanya akan terkontaminasi, biasanya ulatnya akan lebih cepat mati. Cuman ya sistemiknya itu biasanya matinya lebih lama dibandingkan kontak, karena kontak ini kan langsung terkena lur. Nah ini lur, maksudnya itu lur. Nah ini adalah fungisida yang akan saya pakai di hari ini untuk penyemprotan yang kedua. Nah saya tetap pakai golongan Sipermetrin amunisi 3A. Sedikit saya sampaikan kenapa kok saya memakai 3A, karena saya ingin menjaga residu dalam perkembangan ulat saya lur. Takutnya nanti kalau kita langsung memakai Indosacrap, memakai golongan Emamectin, golongan Clopinapir, Propinopos, takutnya nanti perkembangan atau resistensi dalam serangga saya itu malah lebih berat. Sehingga nanti saya juga melihat kanan kiri petani-petani saya bawang merah ini di sini tuh memakai golongan apa. Kalau masih golongan pakai metomil, asefat, biasanya saya juga mengimbangi pakai golongan Sipermetrin. Nanti umur 25 ke atas baru saya memakai golongan Clopinapir, golongan Emamectin. Nah itu wajib lur. Nah yang pertama ini amunisi, yang kedua saya memakai golongan Losmin. Nah ini golongan Losmin ini bahan aktifnya Lufenoron. Nah saya suka lur Lufenoron ini. Lufenoron ini lambungnya sangat bagus. Nah kontak lambung ini, lambungnya kalau ulatnya keluar ke daun lalu memakan hanya sedikit saja lur, itu efeknya luar biasa. Daun akan mengalami cacat ataupun gagal dalam perkembangbiakan Losmin ini. Nah ini bagus. Dulu saya pakai Toxedon lur, tapi berhubung harganya mahal saya juga langsung ganti ya produk ini Losmin ini, takarannya 15 ml. Yang ketiga saya pakai fungisida, tetap pakai Rekor Plus, Bifeconazole sama Propiconazole. Nah ini lur, saya pakai ini. Lalu saya tambahkan, biasanya pakai MKP, saya pakai Merokesop karena saya ngajar kaliumnya lur. Kaliumnya tinggi, musim penghujan saya pengennya daun saya juga lebih tebal di umur 20 nanti, sehingga prosesnya saya juga akan kasih proses di usia dini. Jadi saya pakai 2 insektisida dan 1 fungisida dan 1 nutrisi dulu. Berkatnya tetap BSC. Nah kita racik dulu lur, kita racik untuk amunisinya kita kasih 150 ml dulu. Nah ini pakai takaran ini, nggak biasa langsung pakai saya. Nah ini lur, pakai takaran 150 ml. Lur 150 ml untuk 100 liter air. Langsung tuangkan dulu, tuangkan saja. Yang kedua pakai Losmin. Losmin kita tuangkan lagi dulu. Losmin kasih 50 ml takarannya, 50 ml, karena 15 kali dosisnya 1 ml, 15 kali 4 60 ml lur, ini lur, kasih 60 ml benar lur.
10 mili kurang 10 mili lur, masukkan saja. Kurang 10 mili. Lur, 10 mili kurang lur, kurang 10 mili. 60 mili untuk takaran 4 tangki. Yang ke berikutnya rekor plus. Rekor plusnya saya kasih tetap 50 mili dulur, saya kasih dosisnya hanya 0,5, saya kasih per 4 tangki 150 mili. Wah lur, mantap jiwa. Lalu perekatnya WC dulu, WC kasih 10 mili, 20 mili boleh lur, 20 mili kurang nih. Pas 20 mili, kita lihat dulu, 20 mili pas. Kita aduk dulu, kita ambil air. Nah, kita kasih untuk Merauke shopnya lur ya. Merauke shopnya kita kasih 20 sendok. Untuk fungusida tepungnya belum saya pakai dulur. Tuh. 2 3 4 5 4 kali 4 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 sendok untuk 4 tangki pas 16 Merauke shop. Kita aduk dulu, langsung kita racik. Nutrisinya tidak saya gabung per ini lur, kita aduk lur ya. Aduh. Wah, tidak tahu kalau selangnya naik di tanaman saya. Ya, itu adalah sedikit yang bisa saya sampaikan dulur. Yang pertama, pada intinya saya memakai golongan sipometrin itu adalah utama, dan pendampingnya adalah kandungannya abamectin dan kandungan luvenoron dulur. Dan untuk di bawah umur 20 hari setelah tanam, untuk fungusidanya yang tepung atau yang powder tidak saya masukkan, dan akan saya masukkan di atas umur 20 hari setelah tanam dulur. Karena ya ini memang sudah saya lakukan berkali-kali, sehingga kalau kita pakai dari pengalaman yang sebelumnya ya mungkin
kita akan lebih efisien dulur untuk pemakaian di atas 20 hari setelah tanam. Ya, untuk dulurku yang memakai insektisida yang lebih bagus ya, siapa tahu mungkin aplikasinya yang kurang tepat sehingga terasa bahwa tanaman kita masih ada hama-hama yang menginggap di tanaman kita, sehingga ya saya pastikan usahakan kita tahu pasti untuk aktivitas ulat itu dan aktivitas di lalat daun, sehingga kita tidak terlalu boros ataupun tidak terlalu membuang tenaga untuk membasmi organisme pengganggu tanaman di tanaman kita dulur. Itu adalah tip dan trik yang sudah saya sampaikan, yang moga-moga bisa diaplikasikan pada konco-konco tani. Sudah saya semprot tadi dengan 2 insektisida. Yang pertama pakai Sipermetrin, yang kedua Luvenoron, yang ketiga saya pakai fungisida golongan propiconazole sama golongan difenoconazole. Nah, napakannya seperti ini lur, napakannya. Nah, napakannya saya sudah pukul 10. Terima kasih yang sudah menonton ya, selalu simak video saya. Ini adalah pengobatan saya yang kedua kalinya. Nanti untuk nutrisi daun saya akan berikan di atas umur 15 karena cuaca sudah mulai penghujan dulu, sehingga saya tidak mau yang lahan saya yang tidak musa ini, yang sudah tua ini mengalami beberapa penyakit di tanaman saya. Nah, sekian, terima kasih ya, selamat berpuasa yang masih berpuasa. Kita sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.